Namira perempuan berhijab hijau Tosca. Itu tiba-tiba mengejarku, ada apa ini? Apakah ada yang salah denganku? Jujur dalam hatiku bahwa aku masih ingin bertemu dengannya. Temukan ragam cerita cinta yang terpendam dalam YouTube channel Citayam The Series. Jangan lupa subscribe. Sesaat setelah Namira turun dari bis, ternyata dia kembali naik bis berikutnya dan menyusulku. Seperti ada yang ingin diutarakannya kepadaku. Maka aku bawa dia ke tepian jalan. Di trotoar Jakarta biasanya ada tempat duduk untuk istirahat atau bersantai. Sepanjang perjalanan menuju tempat duduk itu malah aku yang dibuat penasaran. Dalam diam kami, malah dalam hatiku berkecamuk banyak tanya. Kenapa tiba-tiba Namira mengejarku? Namira nampak mengatur nafasnya. Aku lihat matanya masih menyisakan bekas tangisnya di dalam bis tadi. Sapu tanganku masih dipegangnya. Aku dan dia duduk terdiam beberapa saat. Bang Furkon, Deg, kata pertama yang diucapkannya membuatku terkaget. Dari mana dia tahu namaku? Dari identitas kartu kantorku kah? Tapi aku selalu menyembunyikan identitas itu di dalam saku meskipun aku mengalungkannya. Dan akhirnya semua rasa penasaranku terjawablah hari itu. Namira perempuan teduh nan manis yang kuamati di bus Transjakarta. Rupanya jauh sebelum itu telah mengamatiku terlebih dahulu. Awal kegamumannya adalah saat aku tak sengaja menjadi imam sholat maghribnya di halte Transjakarta waktu itu. Namira mengaku dia menjadi salah satu makmumku saat itu. Awalnya dia terkagum dari caraku membaca surat Al-Quran dalam sholat. Lalu dia diam-diam mencari tahu tentangku, soal namaku yang diketahuinya. Saat itu dia tak sengaja membaca namaku saat kuletakkan ID-ku di sebelahku ketika sholat. Ya, mushola di halte bis memang tak begitu luas. Namun waktu itu mungkin aku tak begitu memperhatikan sekitar, dan rupanya Namira selalu berdoa dan berharap dapat dipertemukan denganku. Pertemuan pertama bagiku dengan Namira kala itu adalah menjadi jawaban atas doa Namira. Sekian bulan ia panjatkan. Dari cerita dan pengakuan Namira kepadaku pagi itu, ada satu pengakuan yang membuatku diam membisu tak mampu berkata apa-apa lagi. Namira ingin aku menjadi imamnya. Namira ingin aku menikahinya. Semua tanyaku terjawab. Seseorang yang kutemui waktu itu adalah kembarannya Namira. Selain itu ada hal yang ingin dia lakukan sebelum ibunya meninggal, yaitu Namira ingin ibunya melihat Namira menikah. Saat ini ibunya sedang terbaring sakit, dan Namira mengapa begitu yakin denganku? Karena jodoh memang sudah digariskan. Bagaimanapun caranya tetap akan dipertemukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya mengabulkan doanya lewat pertemuan kita kembali. 1 bulan kemudian, ku sebut nama Namira dan ayahnya dalam janji akadku di depan penghulu. Mantap aku menikahi Namira. Doakan kami dapat melalui jalan panjang pernikahan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata cinta semanis drama FTV nyata juga aku rasakan.